Pagi hari ini kita sudah masuk ke pelajaran yang keenam, ya. Judulnya adalah Yesus memanggil murid-murid dan membuat mukjizat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus memanggil murid-murid dan membuat mukjizat. Oke. Nah, tujuan pelajarannya ada beberapa ya. Pertama, dari pelajaran pagi hari ini kita akan mengetahui, melihat nama-nama dari para rasul. Murid-murid yang Tuhan Yesus panggil ya untuk melayani. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengetahui mengapa dalam pelayanannya Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Kenapa? Ada apa di balik mukjizat-mukjizat yang dia lakukan? Untuk apa? Kenapa dia harus lakukan semua itu? Yang ketiga, setelah kita melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, nah kita percaya, kita akan melihat juga, kalau saya berdoa kalian bisa memahami, bisa mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang ajaib, ya. Bukan peristiwa yang biasa. Sehingga kita bisa menyadari bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Dan yang terakhir, setelah kita tahu bahwa dia adalah Allah, langkah selanjutnya yang sangat penting yang harus kita ambil adalah kita mau datang dan percaya. Hanya sekedar tahu tidak ada gunanya, ya. Tapi kamu harus datang percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kamu. Banyak orang mengatakan Yesus adalah Tuhan, bahkan orang Buddha juga mengatakan salah satu Tuhan. Tapi bukan Tuhan juru selamat pribadinya. Itu Tuhannya orang Kristen. Seperti itu. Kita tidak mau seperti itu ya. Kita tahu Yesus adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat pribadi saya. Oke. Nah, itu tujuan dari cerita pagi hari ini. Nah, Adlosa ada pertanyaan. Losa suka bertanya ya. Pertanyaan pertama. Ada berapa jumlah rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus selama atau semasa pelayanannya? Ada berapa orang? Semasa Tuhan Yesus ada di bumi. Sebelum dia mati di kayu salib, berapa orang yang dipanggil? Hai. Halo, halo. Berapa, Presiden? Tadi kamu ada sebut angka, sekarang nggak tahu. Yakin, 12. Benar sekali, 12 rasul ya. Next question. Siapakah itu rasul? Kita sering sebut rasul kan? Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus. Apa itu rasul? Ada yang mau coba? Kalau orang Muslim bilang rasul, kita bilang rasul. Apa itu rasul? Hah? Ada yang tahu apa itu rasul? Frans. Orang yang dipanggil Tuhan. Kamu dipanggil Tuhan nggak untuk jadi Kristen? Kamu Rasul Frans. Louis, murid Tuhan Yesus. Kamu murid Tuhan Yesus nggak? Hah? Kamu nggak murid Tuhan Yesus? Kamu Rasul Louis. Irene. Oke, Cherry Sena. Dia langsung menyerah. Nanti kalau saya jawab ditanya lagi saya nanti. Apa itu rasul? Sepengetahuan kamu saja, ya tak apa. Orang yang memberitakan Injil. Rasul ini beritakan Injil nggak? Rasul Dedi. Mana lu ya? Ya dalam tugas tertentu, dalam pengabaran Injil, kita bisa disebut rasul ya. Hamba Tuhan semua. Tapi bukan rasul yang 12 itu. Ya, bukan rasul dengan huruf R besar. Ya, kita rasul-rasul, kita juga nabi disebut. Memberitakan Injil. Tapi ketika kita berbicara tentang rasul yang 12 orang itu, rasul adalah murid-murid yang Tuhan Yesus pilih dan panggil secara khusus. Ini khususnya U-nya 2 ya. Untuk melanjutkan tugas pengabaran Injil setelah Tuhan Yesus nantinya kembali ke sorga. Nah, satu lagi tugas yang khusus adalah mereka sebagian dipilih untuk mencatat, menuliskan kitab suci. Ya, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini tugas yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan 12 rasul ini diberikan kuasa ya. Secara khusus kuasa. Mereka bisa sembuhkan penyakit.
Mereka bisa membangkitkan orang mati. Mereka bisa melakukan peristiwa-peristiwa ajaib. Berbeda dengan kita. Walaupun kita juga memiliki tugas rasul, memberitakan Injil, ya, menyampaikan kebenaran, tapi kita tidak punya kuasa. Jadi kalau ada hari ini yang mengaku-ngaku sebagai rasul, ada ya? Kalau kalian buka di internet, ada orang-orang yang mengaku rasul, tidak mau disebut pendeta. Rasul, dia mengakui dia punya kuasa. Nah, itu tidak ada lagi. Karena kuasa hanya diberikan kepada kedua belas rasul. Nanti ada satu rasul lagi secara khusus dipilih, secara ajaib, yaitu rasul. Di luar dari 12 itu rasul. Hei. Ada satu rasul yang khusus dipanggil ketika dia berjalan ingin menuju ke Damaskus. Di tengah jalan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia dulunya adalah seorang pembunuh, penganiaya orang-orang Kristen. Namanya dulu dari S, kemudian diubah jadi dari P mulainya, huruf pertamanya. Siapa dia? Paulus, Rasul Paulus, Rasul yang secara khusus dipilih ya. Nah jadi Rasul itu adalah murid-murid yang Tuhan Yesus pilih secara khusus untuk melanjutkan tugas pelayanan setelah dia nanti naik ke sorga. Mereka ini diberikan kuasa dari Tuhan, kuasa yang ajaib yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lainnya. Oke. Sekarang kita mau kuis. Coba langsung panggil satu-satu ya. Luis, ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, namanya diacak, huruf diacak, siapa dia? Andreas. Oke, good. Next ya, Ruben. Petrus, good. Braden. Jangan ada yang kasih tahu. Nama Braden cuma satu di sini. Braden, kamu pilih satu orang bantu kamu. Siapa yang kamu suruh? Matius. Yakobus. Yakobus ada dua ya. Anak Alfeus, satu lagi Yakobus, anak Zebedeus. Oke. Steve. Kalau disusun hurufnya bingung ya. Gampang kata Ruben. Yohanes. Oke, ini bukan Yohanes Pembaptis ya. Yohanes ya. Kerry. Judas. Ini Judas Iskariot ya. Kalau lo buat Iskariotnya kelihatan nanti. Jadi Judas saja kita susun. Ini Judas Iskariot ya. Yang mengkhianati Tuhan Yesus. Irene. Matius. Oke. Sutima ya namamu kalau dibalikin. Jangan panggil dia Sutima setelah ini ya. Ini hanya kuis. Oke ya. Next. Cherry Sena. Filipus. Oke. Hana. Nggak ada Abdulnya ya. Hana. Start from T. Oke, ada yang bisa bantu Hana? Thomas, good. Thomas. Oke, Esania. Yakobus, ini Yakobus anak Zebedeus ya. Oke, berikutnya sayang kamu yang baju merah, langsung lupa namanya. Siapa ini namanya? Yang nomor 10. Ini agak sulit ya, agak sulit. Ruben, bantu dia. Tadeus, benar sekali ya. Siapa yang belum dipanggil di sini? Matius. Somin, bukan mie ya. Bukan merek mie instan ya. Oh, tahu. Siapa? Bantu, siapa kamu suruh bantu? Dia mau berusaha. Hei. Simon. Nah, ini Simon orang Zelot ya. Simon Petrus tadi sudah Petrus ya. Petrus disebut lebih sering disebut Petrus daripada Simon. Ini Simon orang Zelot. Terakhir. Ini agak panjang ini ya. Oke, Cherry Sena.
Bartolomeus. Oke, good. Nah, jadi ini adalah 12 murid-murid yang Tuhan Yesus panggil secara khusus. Dari berbagai jenis latar belakang. Ada yang sebagai nelayan, misalnya Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes bersaudara, ya anak Zebedeus. Mereka adalah nelayan. Ada yang bekerja sebagai pemungut cukai. Siapa namanya? Siapa? Matius. Kamu bilang saya gitu. Ya, Matius itu adalah orang, ataupun namanya Lewi juga kadang disebut, seorang pemungut cukai. Kemudian ada Simon, orang Zelot. Orang Zelot ini adalah satu kelompok yang ingin memerdekakan diri dari penjajahan Romawi. Ya, dia dipanggil Tuhan juga. Jadi beberapa profesi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sesuai dengan hikmat Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus panggil mereka harus dari nelayan? Kita tidak tahu. Tuhan sederhananya hanya pilih saja. Sesuai dengan hikmatnya, Tuhan tahu masa depan, dia tahu siapa yang akan bisa melayani dia dengan setia, dan dia tahu tugas pelayanan itu akan diteruskan dengan setia oleh murid-muridnya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam masa pelayanannya selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus itu melakukan banyak sekali mukjizat. Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes, Injil Yohanes, mengatakan, kalau semua mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dicatat, maka sesungguhnya tidak bisa memuat. Dunia ini pun tidak bisa memuatnya. Begitu banyak. Jadi kalau kita lihat ke kitab suci, Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang yang kena kusta, membangkitkan orang mati, itu baru sebagian. Masih banyak lagi yang dia lakukan dan tidak dicatat. Tapi apa yang dicatat sudah cukup bagi kita untuk melihat siapa dia. Ya, melihat, mengidentifikasi siapa itu Yesus dari mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Nah, sekarang kita mau lihat, saya sediakan beberapa gambar. Dari gambar ini, coba kalian ingat-ingat, kira-kira mukjizat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bisa ya? Yang bisa, silakan langsung sebut saja. Nggak perlu angkat tangan ya. Oke. Kok hilang atasnya? Oh, atas sakit penyakit ya. Kok ada gambar itu ya? Ada animasi ya? Nah, ini gambar apa nih? Orang lumpuh. Jadi kira-kira mukjizatnya apa nih? Orang lumpuh di mana ini kira-kira? Ada yang bisa tebak nggak? Di sebuah kolam. Nama kolamnya apa? Ada yang ingat? Dari B kolamnya. Betseba. Itu nama istrinya Daud. Bukan. Mirip, mirip, mirip. Betes. Betes apa? Betes? Ya. Di kolam Bethesda ya. Kalau kita ingat di kolam itu orang-orang percaya bahwa ketika airnya bergoncang, mereka percaya ada malaikat yang turun. Jadi siapa yang pertama turun sembuh. Jadi orang ini kasihan sekali, sudah 38 tahun. Oh, 38 tahun, umur Lose baru 35. Lose Jansel udah berapa tahun umurnya? 25 ya? 38 tahun. Lebih tinggi usianya daripada Lose Dedi. Lumpuh. Lumpuh. Dan dia bilang apa? Ketika Tuhan Yesus datang, ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus tanya kepada dia satu pertanyaan yang mungkin dia idam-idamkan sejak lama ya. Maukah engkau sembuh? Oh, ini pertanyaan yang enak sekali didengar ya. 38 tahun kamu duduk di situ, ketika airnya bergoncang, kamu masih baru mau bergerak gini, orang sudah lompat. Orang lain sudah lompat. Dan kamu tak ada kesempatan sama sekali. Tentu saja ya, dia pasti mau sembuh dan dia katakan, Tuhan tidak ada, dia tidak jawab pertanyaan Tuhan. Tidak ada yang membawa saya masuk ke kolam. Ketika air bergoncang, saya mau masuk, orang sudah masuk duluan. Tuhan Yesus katakan, padahal yang Tuhan Yesus tawarkan bukanlah membantu dia masuk ke dalam kolam itu. Tuhan ingin sembuhkan dia secara ajaib. Lalu Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu sembuh dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, satu karakteristik ciri-ciri mukjizat dari Tuhan adalah dia terjadi secara spontan. Ya. Jadi kalau ada pendeta, ada yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, bilang, aku bisa lakukan mukjizat, aku bisa sembuhkan orang yang sakit. Lalu datanglah orang ke depan. Dia lumpuh, ayo berdiri, berjalan, berjalan. Bisa dia berdiri di depan kursi rodanya. Habis itu lemah lagi kakinya. Oh, besok datang lagi ya. Kita doakan lagi. Itu bukan mukjizat. Ya, paham ya? Mukjizat itu terjadi sekali, langsung sembuh.
Tak ada bertahap, oh besok datang lagi, minggu depan datang lagi ya. Itu namanya pengobatan alternatif. Kalau mukjizat, sembuh seketika. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dan orang-orang pasti takjub melihat hal itu. Bagaimana mungkin orang yang sudah lumpuh, bukan baru lumpuh seminggu, 2 minggu, setahun yang lalu, 38 tahun. Kamu bayangkan saja otot-ototnya, saraf-sarafnya tentu sudah mati kan? Sudah lemas, 38 tahun. Dan ketika dibilang, bangunlah dan berjalanlah, angkat tilammu, tiba-tiba bisa berdiri. Ajaib sekali. Ya. Jadi kuasa Tuhan Yesus hanya dengan perkataannya saja terjadi. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Kalian ingat Kejadian pasal 1? Ketika Tuhan katakan, jadilah terang. Terang itu jadi. Wah, kok sama dengan yang di kitab Kejadian? Yesus bilang bangun berjalan, kok dia bisa bangun dan berjalan? Siapa dia? Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Apapun yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan kuasa. Kalau kita kan nggak ada kuasa kan. Bisa kamu yang lagi demam, kamu katakan kepada dirimu sendiri, hilanglah demam. Bisa? Nggak bisa. Kita nggak punya kuasa. Kita manusia biasa. Tapi Tuhan punya kuasa ya. Nah ini adalah salah satu contoh, ada banyak ya. Ketika dia melakukan mukjizat, ada orang buta yang bisa melihat, orang sakit kusta yang bisa pulih ketika tahir ya. Tidak butuh proses dalam penyembuhan, langsung seketika sembuh. Dan masih banyak lagi. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa atas sakit penyakit. Jadi kalau kalian yang sakit, datanglah kepada Tuhan Yesus berdoa. Hari ini tidak ada lagi perantara ya. Tidak ada lagi orang yang diberikan kuasa secara khusus untuk pegang kamu. Ketika Frans sakit, misalnya bahunya sakit, dipegang begini, sembuhlah. Itu tak ada lagi. Itu kuasa hanya diberikan kepada para rasul. Dan ketika para rasul meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, sudah selesai pelayanannya, mukjizat itu juga hilang. Tidak ada perantara lagi. Jadi loh Ustaz, tidak ada lagi mukjizat di dunia ini, ada. Tapi tidak melalui orang. Mukjizat datang langsung dari surga kepada orang. Dan ada banyak mukjizat ya. Kalau kita baca biografinya Sadhu Sundar Singh, pernah dengar? Seorang pengabar Injil dari India. Dia pergi ke Nepal ya, di perbatasan kan. Itu Nepal orang Buddhis. Kental sekali. Ketika dia pergi ke sana itu musim salju ya. Dan dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Sumur yang kosong, kering. Tapi di dalam itu banyak tikus, juga ada bangkai orang yang sudah dimasukkan. Hukuman di situ adalah hukuman mati perlahan-lahan. Kamu akan mati perlahan-lahan, mati kedinginan, kelaparan, mati di situ. Sangat menderita ya. Beda kalau kamu dipancung langsung mati kan. Tak ada penderitaan kan. Ini dibiarkan di situ pelan-pelan mati. Apa yang terjadi dengan Sadhu Sundar Singh? Kalau kalian baca biografinya, tiba-tiba ada turun tali dari sumur itu. Turun tali dan dia tidak lihat ada orang. Dia pegang talinya kok sepertinya kuat nih. Dia panjatlah, panjat sampai ke atas. Ketika dia sampai di atas, kalian tahu siapa yang ada di atas? Tak ada orang. Dia ceritakan tidak ada orang sama sekali. Dan itu tempat yang terpencil, tidak mungkin ada orang di situ. Kalaupun ada orang, kenapa dia harus lari? Harus menyembunyikan diri. Dan dia percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Mukjizat, sesuatu yang ajaib. Dan juga satu kali dia pergi ke padang gurun, ada binatang buas, kalau tidak salah leopard ya, ataupun cheetah. Tahu cheetah? Yang hewannya lari kencang. Datang mendekati dia, dia pikir dia akan dilukai atau digigit, dimakan. Ternyata enggak. Seperti kucing jinak, ya seperti itu ya. Nah, itu ajaib. Tapi dia tidak menggaungkan hal ini, mengatakan saya bisa loh menjinakkan binatang buas dengan kuasa saya, tidak sama sekali. Ini pun sesuatu yang diceritakan dan bukunya ditulis oleh orang lain ya. Nah, jadi mukjizat itu masih ada sampai sekarang. Tapi tidak melalui perantara orang lain lagi, seperti para rasul ya. Jadi kalau ada orang yang kena penyakit kanker misalnya, tiba-tiba sembuh, itu mukjizat, ajaib. Dokter bilang sudah tidak mungkin sembuh, pasti mati 3 bulan lagi. Masih hidup dia. Penyakitnya pun tiba-tiba hilang. Dari mana? Kok bisa? Apakah ada yang menyembuhkan dia, perantara yang Tuhan pakai? Tidak. Tuhan sembuhkan langsung dari surga. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, paham ya? Jadi tidak ada lagi perantara. Kamu jangan percaya kalau ada orang mengatakan, saya bisa lakukan mukjizat, datang,
Apalagi sekarang di Facebook ada seorang bernama Pendeta Simon. Pernah lihat? Pernah dengar? Di Facebook? Setiap pagi dia live. Nanti banyak orang yang ikut. Ada teman saya yang juga ikut. Dia share video dia. Saya lihat sekilas. Angkat tangan. Siapapun yang sedang sakit hari ini akan Tuhan sembuhkan. Itu tidak ada seperti itu. Dan ternyata dari Facebooknya, Facebook yang minta bintang, tahu? Dapat bintang, dapat uang. Tahu kan Facebook itu? Kamu bisa donasi, kamu bisa klik bintang, dia dapat uang. Nah, itulah yang dia cari. Kalau betul-betul pelayanan, kita bisa nilai ya, buatlah Facebook yang tidak berbayar. Ya. Tapi dia ternyata mungkin uang lah yang dicari ya. Nah, jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Kemudian Yesus berkuasa atas alam semesta. Ada yang ingat mukjizat ini? Ya, airin. Oh, apa itu? Mukjizat apa? Menenangkan badai atau angin ribut ya. Yesus menenangkan angin ribut. Dia hanya berkata, "Diam, tenanglah." Tiba-tiba kondisinya berubah total. Angin itu pun sekonyong-konyong menjadi reda, ombak pun menjadi tenang, air pun menjadi tenang, cuaca pun menjadi cerah kembali. Kemarin kami selalu kita piknik ya. Dari pagi sampai tengah hari, gerimis, mendung, dingin. Bisa nggak Lause Maritus bilang, "Diam, tenanglah"? Bisa? Lause Didi pun tak bisa, Lause Jansel pun tak bisa, pendeta pun tak bisa. Hanya Tuhan yang punya kuasa seperti itu. Kita tak bisa mengatur alam. Benar nggak? Dulu waktu kecil ya, ada sebuah keyakinan dalam hati saya dan teman-teman saya. Kalau lagi mendung nih, kamu pergi ke tanah, gambar matahari. Matahari. Nanti cerah. Memang cerah loh. Tapi saya pikir itu gara-gara itu. Ya mungkin ketepatan lah, memang cuaca hari itu memang tak mau hujan kan. Tak ada yang bisa menghentikan semua sistem alam yang sudah Tuhan atur. Kecuali Dia sendiri yang sudah menciptakan alam ini. Kita hanya ciptaan. Kita bagian dari ciptaan. Dia adalah pencipta. Dia yang berkuasa atas apa yang Dia ciptakan. Jadi kalau kalian lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menenangkan badai dengan perkataan saja, kalau kamu ada di perahu itu, kamu melihat kondisi pada waktu itu, bahkan murid-murid mengatakan, "Tuhan, tidak pedulika Engkau kalau kita binasa?" Dengan ombak yang sebegitu besar, begitu bergejolaknya ombak itu, sampai dikatakan dalam kitab suci, air sudah mulai masuk ke dalam perahu, dan ada 4 murid yang disebutkan sebagai nelayan, sudah give up, menyerah. Ini artinya apa? Sesuatu yang belum pernah mereka hadapi. Pasti mati ini kalau sampai tidak dilakukan apapun. Makanya mereka katakan, "Kita binasa, Guru." Karena ombak itu sudah begitu besar. Mungkin kita pun teriak-teriak ya di situ ya. Siapa yang pernah naik kapal tiba-tiba ada ombak gede? Tuhan Yesus kaget, spontan begitu ya. Terkejut kan, takut kan? Dalam kondisi mereka ini bukan pakai mesin ya. Bergantung pada angin. Dan kemana angin berhembus mereka ke situ. Kalau angin ribut berarti mereka berputar-putar di situ. Di tengah itu. Tapi Tuhan Yesus bisa menenangkan angin ribut tersebut. Nah, jadi hanya Allah saja yang bisa menaklukkan, mengatur alam semesta ini. Kemudian Yesus berkuasa atas hukum alam. Hukum alam itu seperti sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan, bahwa kita tidak bisa melanggar hukum alam. Misalnya, Frans, kamu bisa terbang nggak? Nggak. Tuhan memang tetapkan kita seperti ini. Sesuatu, kita tak bisa terbang dengan tubuh kita sendiri. Kita pakai alat kan? Pakai pesawat. Sekarang sudah ada mesin jet yang di punggung ya. Udah pernah lihat belum? Nah, belum pernah lihat ya. Kayak Iron Man gitu, tapi dia ada tas. Bisa, sudah bisa. Jadi mesin jet. Jadi bisa dia terbang ya. Tapi kalau kamu nggak pakai itu bisa terbang? Nggak bisa. Hukum alam memang menetapkan kita tidak bisa melakukan hal demikian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apa yang dia lakukan di sini, Hana? Apa yang terjadi dalam gambar ini? Ini sepertinya gambarnya harus ditutup ya. Peristiwa apa ini? Ada yang ingat? Berjalan di atas air. Kemarin kita ke pantai. Lause Dedi temani Sisi. Kami pas masuk air ya masuklah ke dalam air. Tak bisa berjalan di atas air kan? Memang tak bisa. Karena hukum alamnya memang kita tak bisa berjalan di atas benda cair.
Kalau ada yang bisa berjalan di atas benda cair, itu adalah sesuatu yang ajaib, melanggar hukum alam. Dan Tuhan Yesus tidak terikat akan hukum alam ini. Dia bisa berjalan di atas air. Nah, ada orang-orang yang bilang bahwa dia bukan berjalan di atas air sebenarnya, dia berjalan di atas batu. Batunya hampir rata dengan air. Makanya kelihatan dari jauh, berjalan di atas apa? Padahal berjalan di atas batu, kata mereka. Tapi bukankah Alkitab mengatakan bahwa mereka sudah didorong perahunya oleh angin sakal sehingga sampai ke tengah? Apakah ada batu di tengah danau? Tidak mungkin ada. Kalau dia di pinggir, mungkinlah dia berjalan di atas batu. Tapi ini ada di tengah. Kitab suci mengatakan bahwa waktu itu sudah pukul subuh ya. Perahu sudah didorong oleh angin sakal dan sudah jauh dari daratan. Dan Yesus mendatangi muridnya dengan berjalan di atas air. Ajaib ya. Kalau kita hanya baca ya, sudah biasa baca, sudah dengar. Tapi kalau kamu ada di situ, kamu lihat dia berjalan di atas air, murid-murid sampai ketakutan. Hantu! Karena tak pernah ada orang berjalan di atas air. Mereka percaya bahwa hanya roh yang bisa melakukan hal itu. Kalau fisik tubuh kita tak mungkin bisa berjalan di atas air. Makanya mereka teriak hantu. Mereka pikir itu adalah roh. Tuhan Yesus katakan, ini aku, jangan takut. Yesus berjalan di atas air ya. Jadi dia berkuasa atas hukum alam ini, tidak terikat atas hukum alam. Kemudian Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Wah, ini kisah yang di mana nih? Ada yang ingat? Orang yang kerasukan di sebuah tempat yang bernama Gerasa. Orang ini dikatakan, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Kok hilang apanya tulisannya di bawah ya? Orang-orang tak sanggup mengikatnya di bawah ya gambarnya ya. Kalau saya tidak perhatikan ya. Diikat dengan rantai, rantai itu bisa putus. Kuasanya begitu hebat karena di dalamnya terdapat banyak sekali roh jahat. Ingat apa yang dikata ketika Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Apa yang dia sebut? Legion. Legion. Nggak pernah baca ya? Oke, udah lupa. Legion, kenapa? Karena kami banyak dikatakan. Bukan satu roh jahat. Banyak, tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi kita lihat ketika ada kumpulan babi yang lagi digembalakan. 2000 ekor kira-kira babinya. Dan semua babi itu, roh jahat itu minta supaya pindah ke situ. Dan ada 2000 ekor babi yang melompat ke danau dan mati lemas. 2000. Itu ada 2000 ekor babi. Asumsinya mungkin satu babi dimasuki oleh satu roh jahat. 2000 roh jahat. Ya, walaupun kita tidak tahu jumlah roh jahatnya, tapi yang jelas babi itu semuanya mati lemas masuk ke danau ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dia lakukan? Oh, ini baru bisa nih, baru bisa ya. Dia datang sujud menyembah Tuhan Yesus. Roh jahat itu bilang, apakah engkau akan membinasakan kami sekarang? Karena roh jahat tahu bahwa mereka tidak akan dibinasakan sekarang, tapi nanti ketika Tuhan Yesus di akhir zaman diadili semuanya, disitulah mereka diadili. Dan dia minta pindah ke kawanan babi yang sedang digembalakan ya. Jadi roh jahat tunduk kepada Tuhan Yesus. Siapa yang pernah lihat ada orang kerasukan? Saya pernah waktu SMP ya, waktu itu saya tinggal di rumah saudara, kami lagi makan di dapur nih. Lalu di rumah tempat tinggal itu ada satu perempuan, anak SMP di bawah saya lah, mungkin umurnya saya kelas 2 SMP, dia kelas 1. Dia gini-gini. Terus ada yang lapor, itu anak gadis itu kenapa? Kok gini-gini dia di pojok rumah kan? Jadi datang abang saya, dia ambil daun ubi. Karena menurut orang-orang kampung itu, kalau diginikan mukanya, pakai air ya, dia kaget, pergi roh jahatnya. Jadi pas dia berbalik gini di belakang, dia datang dari belakang diam-diam, mau giniin mukanya kan, kalau dia menghadap, ternyata tiba-tiba dia menghadap, dia langsung lari ya. Terus roh jahat ini bisa menipu loh. Jadi ketika itu datang satu orang nenek dari tetangga, dia bakar kemenyan. Ini menurut mereka lah cara mereka mengusirnya, dibakar kemenyan itu sedikit lalu ditaruh di hidungnya. Lalu tiba-tiba dia bilang, saya di mana?
Saya di mana? Oh, udah sadar, dilepas. Balik lagi dia gitu. Bisa nipu loh. Dan kuasanya luar biasa kuat. Kami saja yang pegang dia, orang dewasa 4 orang ya, kiri kanan dua orang, gak bisa. Dia bisa goyang-goyangin kita loh. Anak perempuan SMP kelas 1. Siapa yang kelas 1 di sini? Sebesar itulah, kelas 1 SMP. Hah, ya seperti Esania. Kelas 1 SMP kamu tak bisa dipegang oleh 2 orang dewasa. Kekuatannya itu luar biasa ya. Nah, kita tak punya kuasa ya untuk mengusir roh jahat. Jadi kamu tak bisa bilang, keluarlah setan. Nggak bisa. Kuasa itu tak diberikan kepada kita. Hanya kepada para rasul. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, kita tidak bisa melakukan pengusiran roh jahat. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa untuk mereka. Tak perlu juga berdoa di depan orang itu doakan begini. Kamu berdoa dari jauh pun bisa, dari kamar kamu pun bisa. Karena kuasa doa itu tidak terbatas. Ya, jangan pikir doa itu hanya berkuasa kalau kamu berdoa di dekat dia. Dan kamu harus bicara sesuatu dan didengar oleh roh jahat. Tidak. Ketika kamu berdoa minta Tuhan untuk bebaskan orang itu dari roh jahat, setelah dia sadar, kabarkan Injil kepadanya. Ketika Injil didengarkan, dipercaya, diterima, dia mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, Roh Kudus tinggal di dalamnya. Sehingga roh jahat tak bisa masuk lagi. Makanya orang Kristen sejati tidak akan pernah kesurupan. Bersyukur ya, kita tidak pernah kesurupan, tidak akan pernah. Satu kali ada di satu siaran televisi ya, TV nasional, tahu UKA, pernah nonton yang setiap jam 12 malam, nanti ditinggalin di satu ruangan gelap, lalu ada kamera, lihatin gerak-geriknya. Kalau kamu menyerah, angkat tangan ya, di kamera lambaikan tangan, menyerah. Jadi katanya dalam dari satu siaran, orang Kristen dan orang Muslim yang dilakukan uji coba itu kan, uji nyali. Yang kesurupan orang Muslimnya. Kesurupan. Nah, kita tidak merendahkan agama lain, tapi ini fakta bahwa orang Kristen sejati tak akan pernah kesurupan. Jadi yang Muslim kesurupan, kemudian yang Kristen ini, ya dia hanya teriaklah. Tuhan Yesus takut. Jadi dia takut juga, tapi dia nggak kesurupan. Nggak sampai menggelepar-gelepar di lantai seperti itu ya. Nah jadi memang betul, seperti kata firman Tuhan bahwa ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka seluruh roh jahat yang ada di dunia ini tidak bisa menguasai kamu. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, doakan dia, setelah dia sadar, beritakan Injil. Oke ya. Nah ini orangnya sudah menjadi sadar, yang tadinya tidak pakai pakaian, selalu tinggal di kuburan, berteriak-teriak siang dan malam, tak pernah tidur ya. Kesurupan itu dikuasai roh jahat, kamu tak makan, tak minum, tak tidur pun masih kuat. Oke. Dan setelah dia sadar, jadi sehat kembali dan waras ya. Dia menjadi sembuh dan kembali waras. Yesus berkuasa atas roh jahat. Kemudian yang berikutnya, Yesus berkuasa atas maut. Nah, siapa yang ingat peristiwa ini apa? Apa? Ya, silakan. Membangkitkan Lazarus. Oke. Yesus membangkitkan orang mati. Berapa hari Lazarus sudah dikubur? 3 atau 4? 3 atau 4, ya, yang angkat tangan yang bilang 3 hari. Terbaring dikubur. Yang bilang angkat, nggak usah takut, angkat. Kamu harus berani berdiri dari pendapat kamu sendiri. 3 hari, siapa yang bilang 3 hari? Siapa yang bilang 4 hari? Yang bilang 5 hari? Yang nggak tahu? Harus jujur aja nggak apa-apa, kan nggak dimarahin kan? Yang benar adalah 4 hari. Ya, 4 hari, bahkan ketika Tuhan Yesus bilang buka batunya, angkat batunya. Orang itu bilang apa? Tuhan, sudah 4 hari dia berbaring, sudah berbau. Mayat itu kalau tidak salah 2-3 hari sudah bau ya. Apalagi 4 hari. Sudah mulai mengeluarkan cairan-cairan tubuh yang bau ya. Dan Tuhan Yesus berteriak, Lazarus keluarlah. Lazarus bangkit dari kematian. Ya, dia sudah dibungkus ya dengan kain kafan. 4 hari sudah mati, harusnya sudah mulai membusuk, bisa hidup kembali. Ajaib ya. Nah di internet juga kita sering dengar, kita juga lihat video ada yang pengaku, oh ini sudah mati 1 hari, 2 hari bangkit kembali. Jangan mudah percaya. Video itu semuanya bisa adalah karangan belaka ya, ataupun cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam kitab suci kita melihat dengan jelas bahwa Yesus berkuasa atas maut.
Dia bisa bangkitkan orang mati. Bukan hanya Lazarus kan yang dibangkitkan, siapa lagi yang dibangkitkan? Anak seorang perempuan, seorang janda muda di Nain. Ya kan? Kemudian ada Dorcas. Ada seorang perempuan juga, seorang perempuan 12 tahun, yang juga sakit, yang papanya datang minta tolong. Lalu ada orang bilang, udah tak usah susahkan guru, anakmu sudah meninggal. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, semuanya akan baik-baik, percaya saja. Anak itu juga dibangkitkan ya. Jadi dia berkuasa atas maut. Kemudian berkuasa atas dosa. Ini peristiwa apa? Aduh, sudah ada tulisannya ya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada dari atas? Ada yang tahu ceritanya? Kenapa orang lumpuhnya turunkan dari atas? Terlalu ramai, betul. Pintunya tidak dipenuhi dengan banyak orang, tak bisa masuk. Jadi rumah pada masa itu, atapnya itu bisa dibongkar ya. Jadi mereka bongkar atapnya, bukan seperti kita sekarang kalau lantai 2 di semen kan, dicor kan. Kalau mereka tidak ya, bisa dibongkar dan diturunkanlah orang yang lumpuh ini. Tuhan Yesus bilang apa kepada mereka? Kepada orang itu. Melihat iman mereka, Tuhan Yesus tersentuh dan mengatakan kepada orang yang lumpuh ini, dosamu diampuni. Orang Farisi yang dengar itu menggerutu dalam hatinya. Siapa orang ini kok bisa-bisanya mengampuni orang dosa manusia? Bukankah hanya Tuhan yang mengampuni dosa? Benar, memang hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Mereka bilang, kamu menghujat Tuhan dalam hati tapi ini. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Ya, ini dia katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada mereka, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan Yesus kepada orang Farisi, mana lebih gampang bilangnya? Dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Kalau hanya mengucapkan gampang ya dua-duanya. Tapi yang mana yang paling aman dikatakan dan tidak ada orang yang tahu? Yang mana? Dosamu sudah diampuni kan? Lalu saya pun bisa bilang dosamu sudah diampuni. Tapi buktinya apa? Kan tidak perlu bukti kan? Tapi kalau Brandon lagi sakit nih, lagi demam. Sembuh demam kamu. Kalau demamnya nggak sembuh kan ketahuan. Berarti omongan kamu nggak bisa dipercaya dong. Kan nggak sembuh. Tapi kalau saya hanya bilang dosamu diampuni, kamu tak bisa buktikan kan? Bisa buktikan dosanya diampuni atau enggak? Kalau waktu saya bilang itu, nggak ada yang bisa lihat. Nah, Tuhan Yesus buktikan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Dengan apa? Dengan menyuruh orang itu, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Orang lumpuh itu sembuh seketika. Yang tadinya tak bisa jalan, harus diangkat. Dia bisa angkat tempat tidurnya berdiri. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus katakan dosamu diampuni, itu betul-betul sudah diampuni. Kenapa? Karena ketika dia bilang bangun berjalan, orang itu berjalan. Dari apa yang diucapkan terbukti bahwa memang betul-betul demikian. Ini sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Kepada kita yang sudah percaya, kita bersyukur dosa kita juga sudah diampuni oleh Tuhan Yesus ya. Nah, setelah kita lihat beberapa mukjizat tadi, kita tidak bisa bahas ya semua mukjizatnya karena mukjizatnya begitu banyak. Kita hanya pilih beberapa mewakili, dan saya yakin dan percaya ketika kita sudah melihat beberapa mukjizat ini, ada kesimpulan yang muncul di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Lalu saya mau tanya dulu, apa tanggapan kamu terhadap mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan? Satu kalimat. Frans, setelah kamu dengarkan mukjizat-mukjizat ini, apa yang ingin kamu katakan? Satu kalimat. Misalnya, Yesus adalah Tuhan. Berkuasa, Yesus berkuasa atas segalanya. Oke, Brandon, satu kalimat. Setelah kamu lihat mukjizat-mukjizat, apa yang kamu simpulkan? Kan kita selalu kan kalau sudah lihat, berarti begini. Jadi apa yang kamu simpulkan? Sama kayak Frans, oke. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Luis? Tuhan Yesus Maha Kuasa. Cherry Sena? Sama. Ruben? Hah? Yesus adalah Tuhan. Ada yang beda? Oke, semuanya sepertinya sama ya pandangannya. Yesus berkuasa. Tak bisa dipungkiri kan? Betul-betul dia berkuasa. Kemudian Yesus penuh belas kasihan ya. Kita lihat orang yang lumpuh diturunkan dari atap. Dia kasihani, dia tidak tolak loh. Dia tidak bilang, saya lagi ngajar loh, kalian kenapa ganggu turunin orang dari atas? Enggak. Dia lagi mengajar itu.
lagi sembuhkan orang sakit juga sambil mengajar. Tapi ketika ada orang datang dengan usaha sedemikian keras membuktikan bahwa mereka serius mau datang kepada Tuhan, dia sembuhkan, tidak pernah tolak ya. Kemudian Yesus bukan manusia biasa kan? Kalau manusia biasa tak bisa ngampuni dosa, tak bisa berjalan di atas air, tak bisa menenangkan badai, mana mungkin bisa. Yesus bukan manusia biasa. Kalau dia bukan manusia biasa, maka dia siapa? Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dan Yesus adalah juru selamat. Kenapa juru selamat? Karena dia bisa ampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosanya? Tuhan. Dan kalau kamu mau diampuni dosanya, maka datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia sudah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, saat kamu tahu bahwa Yesus adalah Allah, apa yang harus kamu lakukan? Langkah berikutnya apa? Oke, sekarang kamu sudah tahu dia adalah Allah. So what next? Apa yang harus kita lakukan? Matius. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang logis kan? Kalau kamu tahu dia Tuhan, tahu dia Allah, dia juru selamat, dia bisa ampuni dosa, maka kenapa saya harus berdiam diri? Saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Tuhan hanya bilang, kita diselamatkan dengan iman, percaya. Mungkin ada yang bertanya dalam hati itu, bagaimana dengan percaya saja bisa selamat? Orang di luar sana juga bertanya seperti itu. Gampang sekali jadi orang Kristen ya, hanya percaya saja masuk surga loh. Ya, kedengarannya gampang, percaya di mulut. Bilang percaya masuk surga, mungkin dia pikir hanya ketika bilang saya percaya, udah surga langsung. Apakah seperti itu? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Jadi ketika kita percaya kita dibenarkan. Dibenarkan artinya dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Kamu dianggap sebagai orang benar. Makanya dalam bahasa Inggris kita disebut saints. Tahu saints apa? Saints adalah orang kudus. Bukan karena kita kudus bersih dari dosa, enggak. Tapi karena kita sudah dianggap Tuhan benar. Makanya disebut orang kudus, orang benar. Orang yang sudah percaya. Nah, sudahkah kamu percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Sudah? Bagaimana saya tahu saya sudah sungguh-sungguh percaya? Ruben. Kalau hanya dengan mulut saja banyak orang yang bisa mengaku. Yudas Iskariot, apakah dia tidak mengaku bahwa dia percaya Tuhan Yesus? Dia ikut malah Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya kita tahu dia tidak percaya. Benar nggak? Dia ikut, bahkan dia bisa melakukan mukjizat. Karena 12 rasul diberikan kuasa. Tapi pada akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus dan bunuh diri. Dan kita tahu tidak ada keselamatan bagi Yudas Iskariot. Karena dia sudah menyerahkan Tuhan Yesus berkhianat ya, demi uang. Lalu bagaimana saya tahu diri saya sungguh-sungguh percaya? Ini pertanyaan serius loh. Dari kita semua di sini, tak ada yang bisa selidiki hatimu dengan jelas bahwa kamu sungguh-sungguh percaya atau tidak. Lalu dari mana saya yakin? Ada yang bisa jawab? Luis, kamu percaya tidak sama Tuhan Yesus? Dari mana kamu yakin kamu percaya dengan sungguh-sungguh? Oke, berdoa, beribadah. Ada yang lain? Hidup patuh seturut ajaran Alkitab. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya, yang punya keinginan, kerinduan untuk mau hidup patuh kepada perintah Tuhan. Kalau kamu sepertinya tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka mendengarkan suara Tuhan, tidak suka beribadah, tidak suka lakukan semuanya. Semua saya lakukan karena terpaksa. Kamu harus periksa hati kamu. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya itu penuh dengan sukacita, ya, dengan rela mau patuh, hidup menurut ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab tidak sesuatu yang memberatkan dia. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua peraturan bisa kita lakukan dengan sempurna, kan? Kita diminta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi kita tahu dalam pelaksanaannya sulit. Apalagi orang itu pernah menyakiti hati saya. Pernah ngomong sesuatu yang menyakiti hati saya. Saya sulit mengasihi dia. Tapi Tuhan katakan kita harus mengasihi. Sulit bukan berarti tak bisa ya. Beda kan? Kalau tak mau sama sulit itu beda. Sulit, kamu mau tapi memang harus punya usaha lebih keras lagi. Tapi kalau tak mau, memang tak mau.
Orang Kristen sulit mungkin melakukan perintah Tuhan sebagian yang dia gumulkan. Tapi bukan berarti tidak bisa, tidak mau. Dia akan lakukan dengan usahanya. Dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Tidak akan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Itu adalah salah satu tanda yang paling real dari seorang yang percaya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang dulunya Kristen, kemudian dia pindah agama, kamu tak bisa bilang keselamatannya hilang. Enggak. Memang dia tidak percaya pada dasarnya. Dia hanya mengaku saja. Karena keselamatan tak pernah bisa hilang. Jadi kalau ada orang dulu Kristen rajin melayani, ada yang seperti pendeta malah. Akhirnya tinggalkan Tuhan dan jadi ustadz. Lalu orang-orang bilang, ini berarti keselamatannya hilang. Enggak, bukan hilang. Keselamatan tak pernah bisa hilang. Dia memang tak percaya pada dasarnya. Karena orang yang percaya sungguh-sungguh tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Bahkan ketika nyawamu pun terancam, kamu tidak akan tinggalkan Tuhan. Ketika kamu sakit, tidak sembuh-sembuh, kamu pun tak akan tinggalkan Tuhan. Ketika kamu hidup miskin, jatuh miskin, bangkrut, tak punya apa-apa, semua orang jauhi kamu pun tak akan tinggalkan Tuhan. Seperti Ayub. Tinggalkan Tuhan dia? Tidak. Sampai mati pun aku akan tetap percaya Tuhan. Itu adalah tanda yang sangat nyata seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bukan hanya di mulut seperti orang bilang hanya percaya saja masuk surga. Bukan. Semua itu dibuktikan dengan tindakan kamu. Kalau hanya mengaku ya gampang lah. Semua bisa mengaku. Tapi dibuktikan dengan sebuah tindakan nyata. Hidup patuh seturut ajaran Alkitab dan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Oke, demikian saja pelajaran kita pagi hari ini. Oke, apakah ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan? Semuanya jelas? Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami manusia berdosa. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi kami yang berdosa. Ketika kami masih berdosa. Betapa kasih yang tak bersyarat yang telah ditunjukkan kepada kami semua. Biarlah kami yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, juga mau menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan hidup patuh pada firman Tuhan. Setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam kesulitan apapun yang kami hadapi, dalam penderitaan apapun yang kami hadapi, kuatkanlah iman kami agar kami tidak meninggalkan Tuhan. Tidak putus asa, tapi selalu atau semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan di dalam setiap kesusahan dan penderitaan yang kami alami. Bapak, kami mau berdoa untuk anak-anak remaja ini, kiranya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bantulah mereka untuk hidup dalam ketaatan, kepatuhan akan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanan pulang nantinya ke rumah masing-masing, Tuhan sertai, lindungi, sehingga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.